Shalom, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Apa kabarnya saudaraku? Pasti sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini, tanggal 10 Juli 2020, itu berarti kita sudah 10 hari memasuki bulan Juli ini. Ya, di dalam pertengahan tahun 2020. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kemarin Tuhan sudah tambahkan usia saya tepatnya 23, ya, saudara masih muda. Tapi ini menjadi momentum buat saya untuk apa? Untuk terus setia pegang janji Tuhan. Kalau saya sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi pelayannya, Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-8. Ya, Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-43. Ya, Lukas pasal 8 ayat yang ke-43. Di sini diceritakan, sebenarnya bukan dari ayat 43 ya, dari ayatnya yang ke-40. Jadi di situ ada dua peristiwa ketika Yesus melakukan perjalanan. Ya. Yang pertama itu ada seorang anak yang bernama anaknya Yairus. Ya, dia sudah hampir mati. Jadi ini ceritanya saudara ya, sudah hampir mati. Dia minta tolong sama Tuhan, ayo datang ke rumahku, sebab anakku hampir mati. Nah, di tengah perjalanan saudara, singkat ceritanya, dia dihadang lagi oleh perempuan yang sakit, yang juga minta pertolongan. Dan akhirnya Yesus berhenti. Kenapa? Karena dia merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Sebenarnya saudara, kalau dari dua orang ini, ya dua peristiwa ini, yang pertama, Yairus bisa saja protes sama Tuhan. Ya. Loh Tuhan, ayo cepat, anakku tuh hampir mati. Nah, kalau dalam kehidupan kita mesti seperti itu ya, nggak sabaran. Sudah kondisi darurat, masih saja ada yang menghalangi. Bisa-bisa mati. Tapi di situ Yairus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, percayalah bahwa apa yang kita pikirkan, bahwa apa yang menjadi kenyataan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, saudara, ketika kita melihat perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Itu waktu yang sangat lama saudara. 12 tahun. Itu sangat menderita. Apalagi berhubungan dengan pendarahan. Nggak berhenti-berhenti. Terus menerus pendarahan. Mungkin sudah kurus. Mungkin sudah kusam. Tapi perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ini, dia percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia yakin dan percaya.
dia datang kepada Yesus. Dan akhirnya apa? Dia benar-benar sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat 2 peristiwa ini, kita mau belajar hari ini bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, selagi kita berharap kepada Tuhan, selagi kita percaya kepada Tuhan. Masih ada harapan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Walaupun sudah kepepet, walaupun mungkin dokter sudah mengatakan, nggak bisa sembuh. Secara medis juga bilang nggak bisa sembuh. Secara apapun nggak bisa sembuh. Tapi yakin dan percaya, kalau engkau saat ini sakit apapun itu, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan perempuan yang 12 tahun lamanya pendarahan, menderita saudara. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya Yairus yang hampir mati, maka dengan iman, ayo kita berkata, aku pasti dipulihkan. Aku pasti disembuhkan oleh Tuhan. Aku pasti mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Asalkan apa saudara? Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah datang pertolongan bagi kita. Kalau mungkin keadaan hari-hari ini terasa sulit, memang saya katakan iya. Kenapa? Karena COVID-19 tidak kunjung selesai. Malah banyak penularan-penularan baru. Tapi kita juga sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita dan semestinya bukan sudah ya, patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih dijagai oleh Tuhan. Kita tidak terpapar COVID-19. Ya, ini suatu mujizat dari Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, kalau tadi pagi kita bangun dengan keadaan yang sehat, segar, itu semua karena perlindungan Tuhan, karena cover dari Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Walaupun kenyataan, saya sering bilang, kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang planningnya kita. Tapi percayalah, kita berjalan tidak sendirian. Ada Tuhan dan ada malaikat berpasukan mengelilingi kita. Tatkala kita keluar, tatkala kita benar-benar menjadi orang yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebab itu masih ada harapan dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Dan maka itu akan terjadi. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau imani, itu akan terjadi dalam hidup. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong di hari ini. Ya, hari ini juga gak kerasa kita sudah menginjak hari Jumat, besok Sabtu, dan lusa Minggu. Persiapkanlah dirimu untuk beribadah besok Minggu mulai dari hari ini. Persiapkanlah hatimu, persiapkanlah semuanya, segala sesuatu, ya, sehingga kita bisa benar-benar menikmati Tuhan saat kita beribadah secara komunal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Haleluya.